kami dari media. Dalam rangka apa nih Bu? Kita pada hari ini dalam kunjungan kerja ke PKS PTPN 4 Kebun Sungai Silok. Dalam ini kunjungannya menyangkut dana CSR. Tadi kita sudah mendapat masukan dari pihak manajer serta jajaran yang lain. Kita sudah mendapat informasi dana CSR itu ada beberapa yang telah disalurkan. Tapi saya sendiri selaku anggota DPR, saya tadi memberikan masukan bahwa dana CSR itu ini kalau disalurkan itu harus tepat sasaran. Ini bagi yang menerimanya itu harus jelas kemana arahnya dan kemana tujuannya. Jangan bantuan itu ya dikatakan yang enggak layak menerima mendapatkan gitu. Sementara yang harus wajib menerima itu juga merasa diabaikan. Itu saja. Mudah-mudahan dengan kedatangannya kami Komisi B DPRD Sumatera Utara, mudah-mudahan insya Allah ini harus ada perubahan untuk bagi siapapun itu yang menerima bantuan dana CSR dari PTPN 4 di kebun PKS Sungai Silok saja. Pertama, yang saya mengatakan rombongan kami dari Komisi B ada Pak Ede, ada Pak Pansul, ada Pak Anwar Fani, serta staf pendamping dari Komisi B. Begitu juga yang saya hormati dari Dinas Perkebunan, Bapak Ibu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu juga yang saya hormati Bapak Manajer Pabrik PKS Sungai Silok beserta jajaran. Di sini Pak, jangan ada istilah pulang tak kenal maka tak sayang ya Pak. Barangkali izin Bapak, kalau saya memang kami sudah pernah waktu itu kami pada posisi di Komisi K, kita berkunjung juga ke sini. Ini saya yang menambahkan aja Pak Manajer beserta Bapak yang lain. Kami ada 4 bulan yang lalu juga ada memanggil dari kantor sebelah distrik. Mohon maaf Bapak Ibu, itu juga menyangkut dana CSR. Mohon maaf Pak Manajer ini beserta jajaran. Saya menghimbau Pak kepada orang Pak selaku perkebunan maupun dari distrik. Ini kan selalu ya Pak, banyak yang disalurkan dana CSR-nya tapi tidak tepat sasaran Pak. Ini menjadi perhatian khusus Pak, karena saya juga kemarin sebagai korbannya itu, kami itu tinggal di seputaran pabrik. Dampaknya itu dari boiler, seng-seng kami itu pada merokok Pak. Ini perlu diketahui, ketepatan juga saya di sini menghadirkan kita juga ada dari awak media, karena ini sifatnya mengikuti waktu kami memanggil dari pihak distrik bahwa Pak, kali ini saya secara pribadi, saya 2 tahun tidak pernah mendapatkan bantuan itu yang namanya bantuan sen. Ini harus diketahui. Mohon maaf, jangan tidak tepat sasaran. Yang korban itu terutama saya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena radiusnya terlalu dekat. Jadi ini mohon perhatian untuk buat Bapak Manajer beserta jajaran yang lain. Saya nggak mau ribut-ribut Pak. Tapi tolong juga jangan kita anggota DPR juga disepelekan. Mohon maaf. Ini menjadi perhatian khusus buat pihak perkebunan. Ini tolong Pak, betul-betul dicek bantuan tersebut, jangan disalahgunakan bagi yang penerima. Ini menjadi perhatian khusus. Ada kata ini tadi Bapak Manajer menyampaikan bahwa ini per semester. Waktu itu juga dijelaskan bahwa katanya 6 bulan sekali itu ada memberikan dana. Benar Pak? Tapi tolong Pak, karena kita
saya memang tidak seberapa bantuan itu, Pak. Tapi itu hak, berikanlah kita, jangan ditahan-tahan, gitu Pak. Jadi ini tolong menjadi perhatian khusus buat bapak-bapaknya. Nah, tolong itu dari desa Pakarjali dipanggil, tolong ditindaklanjuti. Kalau enggak, saya juga nggak tinggal diam. Kemana itu barang hak saya? Jangan disalahgunakan. Ini tahun politik, Pak. Kita juga punya hak bicara. Karena kami DPR itu punya hak bicara. Tapi ini mohon kerjasama yang baik. Karena pihak kebun itu tidak salah memberikan bantuan. Tapi oknum loh yang menyalahgunakan wewenang, yang tidak wilayahnya dampaknya itu dapat kita yang radius paling ada 300 meter Pak dari boiler ke rumah saya. Saya yang paling ganas Pak. Terus yang ganti saya luar biasa Pak. Bapak kan tahu rumah saya bukan yang rumah di pekebun, barangkali 2 kodi cukup gitu. Jadi ini mohon perhatian kerjasama yang baik. Tolong Pak, ini disampaikan, saya tidak mau menjadi korban. Saya aja jadi korban yang anggota DPR. Gimana lagi masyarakat yang awam? Ini tolong ya Pak, mohon perhatian kerjasama yang baik. Jadi terima kasih kepada Bapak Manajer beserta jajaran. Ingat Pak, karena yang namanya kami DPR ini kan ya bukan menjilat mau dihargai atau dihormati, tidak, kerjasama yang baik. Karena kita tetangga, masa kita sendiri DPR aja diabaikan. Itu Pak Manajer. Jadi terima kasih Pak. Ini menjadi menjadi PR buat di perkebunan. Saya tidak mau terulang karena jelas bantuan itu ada, tapi barangnya itu tidak jelas. Terima kasih. Itu saja. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami dari media. Dalam rangka apa nih Bu? Kita pada hari ini dalam kunjungan kerja ke PKS PTPN 4 Kebun Sungai Cilok. Dalam ini kunjungannya menyangkut dana CSR. Tadi kita sudah mendapat masukan dari pihak manajer serta jajaran yang lain. Kita sudah mendapat informasi dana CSR itu ada beberapa yang telah disalurkan. Tapi saya sendiri selaku anggota DPR, saya tadi memberikan masukan bahwa dana CSR itu ini kalau disalurkan itu harus tepat sasaran. Bagi yang menerimanya itu harus jelas kemana arahnya dan kemana tujuannya. Jangan bantuan itu ya dikatakan yang enggak layak menerima mendapatkan gitu. Sementara yang harus wajib menerima itu juga merasa diabaikan. Itu saja. Mudah-mudahan dengan kedatangannya kami Komisi B DPRD Sumatera Utara, mudah-mudahan insya Allah ini harus ada perubahan untuk bagi siapapun itu yang menerima bantuan dana CSR dari PTPN 4 di kebun PKS Sungai Cilok saja. Pak, izin kami dari media TVN KRI Pak, berikan tanggapan sedikit Pak kehadiran Komisi B di Bapak selaku Bapak Manajer Pak ya di distrik PKS Tinggi Silo Pak ya. Sekarang PTPN 4 ya Pak. Silakan Pak. Ya, kami dari manajemen PKS Silo mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Bapak Dedi tim DPRD tingkat 1, mana kehadiran Bapak Ibu tersebut memberikan
kebaikan kepada kami, yang mana kami bisa bertukar pikiran mengenai pelaksanaan baik itu CSR maupun masukan-masukan yang bisa diberikan kepada kita untuk perbaikan terutama untuk masyarakat tempat. Mungkin itu aja Pak. Cukup Pak ya.